Dimas, plastikmu. Aduh, siapa yang lempar, Kak? Saya. Dari tadi teriak kok anda mendengar ya? Sampahmu buang sembarang. Santai, ada di petugas kebersihan. Dim, udah sadar kok, itu sampah plastik walaupun setelah 4 abad nggak bakalan hilang. Iya, satu Ji, hilang sendiri Ji nanti itu. Apa? Hilang sendiri? Memangnya saya ninja? Kenapa sampah plastik bisa bicara? Jangan kaget, saya juga capek dibuang sembarangan. Tiap hari melihat got, tumpukan sampah, panas tahu. Plastik saja memprotes, masa ndak malu kok? Ampun, Mak deh. Tapi kan plastik, Ji. Cuma plastik. Saya bisa hidup 1000 tahun. Dan pastinya lebih awet dari hubunganmu toh. Yap. 8 miliar manusia juga bilang 1G, tapi hasilnya menumpuk. Tapi sampah berserakan itu bagus juga dibikinkan konten before after. Hei Nila, bukan waktunya bahas konten ini, kasihan lingkungan ini bukan latar drama bodoh-bodoh. Plastik sekecil itu ndak na bawa Ji bumi kiamat. Kalimatmu itu yang kasih bikin sekarang Dim. Daripada berdebat panjang di sini, mending cari di tempat diskusi. Oh iya, tunggu play dulu, saya teleponnya Sherin. Halo, gimana kok? Sini kok, mau diskusi. Oh iya, tunggu saya share lokan kok. Harus katanya Nana ini. Wih guys. Indonesia jadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Terus 3,2 juta ton per tahun jatuh ke laut. Laut berarti penyu, hiuna ikan, plastik semua makan. Iya. Penelitian terbaru, ditemukan mikroplastik dalam plasenta bayi yang belum lahir. Enggak, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat. Setiap tahunnya diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi. Plasenta, jadi belum lahir itu bayi nak kena mi. Iya. Jadi plastik tadi yang kubuang bisa kembali lagi di saya? Mungkin itu plastik tak hilang, tapi berubah bentuk saja. Wih, teman-teman, bumi itu bukan warisan orang tua tak, tapi titipan anak cucu tak nanti. Berarti kita sekarang dirusaki titipannya generasi tak? Iya dirusak ya. Kalau semisal satu hari toh buang ke sampah, terus 365 per tahun, tambah menumpuk itu sampah. Saya pernah bikin video edukasi lingkungan, tapi nyatanya di lapangan belum bergerak sama sekali. Konten itu bisa jadi senjata, tapi jangan sampai berhenti di kamera. Penonton jadi pejuang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau mulai hal sekecil ini masih bisa berdampak? Iya, berdampak. Tsunami itu dimulai dari satu tetes air. Air mata.
Ada challenge-ku namanya gerakan zero plastik, target membersihkan dalam 30 hari. Cocok nih, saya bikin kampanye online, tapi muka juga ikut turun langsung, bukan sekadar jadi komentator saja. Saya siapkan data dan edukasinya. Saya nanti bikin sistem bank sampah digital deh. Nanti bisa ditukar pen belanja. Saya bikin poster digital supaya menyentuh hati. Serba salah kasihnya saya. Mulai hari ini harus gak banyak pungut sampah. Ayo Mipale bergerak teman-teman, karena kalau cerita saja ndak ada jadi. Kecil pah, tapi besar pengaruhnya di ekosistem. Sekecil ini bisa fatal. Kecil-kecil cabai rawit. Kalau yang muda saja tidak bergerak, siapa nih? Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan sih? Hari ini bukan cuma sekedar bersih-bersih halaman, tapi menyelamatkan masa depan. Perubahan tidak butuh yang sempurna, tapi cukup memulai. Kamera mati atau hidup, aksi harus berjalan. Selamat tinggal plastik sekali pakai. Kami generasi sadar bumi. Selamat tinggal plastik sekali pakai. Kami generasi sadar bumi. Kapankah kita mau berubah? Apakah Anda nyaman dengan lingkungan yang kotor? Sayangi lingkungan sekitar sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Mulai sekarang stop buang sampah sembarangan. Ayo menjaga kebersihan. Dampak polusi plastik. Polusi plastik menimbulkan kerusakan serius bagi lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Di laut, plastik yang menumpuk mencemari ekosistem, menjerat atau tertelan hewan laut seperti ikan, penyu, dan burung, sehingga mengganggu rantai makanan dan berpotensi kembali ke manusia dalam bentuk mikroplastik yang berbahaya. Di darat, plastik yang sulit terurai menghambat penyerapan air, menurunkan kesuburan tanah, dan mencemari sumber air tanah. Pembakaran plastik menghasilkan gas beracun seperti dioksin yang membahayakan kesehatan dan memperparah pemanasan global. Selain itu, polusi plastik menurunkan keindahan lingkungan, merugikan sektor pariwisata dan perikanan, serta menambahkan beban biaya pengelolaan sampah bagi pemerintah. Pencegahan dapat dimulai dari perubahan perilaku individu, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa tas belanja, botol dan tempat makan sendiri, serta memilah sampah agar dapat didaur ulang. Di tingkat masyarakat, seperti program bank sampah, kegiatan bersih lingkungan, dan edukasi tentang bahaya plastik perlu digalakkan. Industri juga harus berperan dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan dan menerapkan sistem tanggung jawab produsen terhadap limbah produknya. Pemerintah perlu mendukung dengan kebijakan pembatasan plastik sekali pakai, penyediaan fasilitas daur ulang, serta memberikan insentif bagi inovasi bahan alternatif. Upaya bersama ini penting agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan dampak buruk plastik terhadap kehidupan dapat diminimalkan. Dia juga bikin pakai bunyi. Wajahmu ku ingat selalu, lupakan hal-hal yang menggangguku. Karena hari ini mata kita beradu, kita saling bantu melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda. Untuk 1 jam saja kita hampir mati, dan kau selamatkan aku dan ku menyelamatkan.
kesehatanmu sekarang.